First, after that, I will be chilling in there, and I will start. 输日本没什么大不了的，寻思嘛少丢点球，说不定还能偷一个。结果没想到一换5后卫更是防不住啊！不管是技术、意识、身体还是心气，都跟日本不在一个层面的。Dikira Indonesia tak punya stadion internasional, baru pertama kali lihat GBK, supporter Cina langsung kagum dengan kemegahannya dan akui Indonesia begini. Jakarta, Senayan kembali bergetar. Bukan karena konser artis dunia atau parade militer, melainkan karena langkah kaki ribuan supporter yang datang dari negeri tirai bambu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan Indonesia melawan Cina, para pendukung setia tim tamu tiba langsung dari Beijing, Shanghai, Guangzhou, hingga Chongqing. Tapi yang paling menggemparkan bukan hanya suara mereka, melainkan ekspresi tak percaya ketika mata mereka menatap langsung megahnya Stadion Kebanggaan Indonesia, Gelora Bung Karno. Banyak dari mereka yang datang dengan prasangka, Indonesia negara berkembang, tropis, dan belum tentu memiliki fasilitas kelas dunia untuk sepak bola. Namun semua berubah saat bus-bus rombongan pendukung Cina memasuki kawasan Gelora Bung Karno. Suasana langsung hening sesaat. Beberapa dari mereka bahkan langsung berdiri di dekat kaca jendela bus, mengangkat ponsel merekam, dan nyaris tak berkedip menatap arsitektur modern bercampur sejarah yang menyambut mereka. Aku nyaris tak percaya ini di Indonesia. Stadion mereka benar-benar seperti Stadion Piala Dunia. Ucapan itu keluar dari mulut seorang supporter Cina bernama Wang Yucheng yang datang bersama rombongan komunitas supporter Beijing Tigers. Menurutnya, dirinya terbiasa menyaksikan pertandingan di stadion besar seperti Beijing National Stadium atau Tianhe Stadium di Guangzhou, tapi tidak pernah menyangka akan melihat stadion dengan standar tinggi di Asia Tenggara. Kami pikir Indonesia akan main di stadion biasa. Ternyata mereka punya ini. Ini seperti Allianz Arena di versi Asia Tenggara, tambahnya, sambil memotret langit Senayan yang mulai selimuti cahaya lampu sorot stadion GBK yang mulai menyala. Kekaguman itu rupanya tak hanya berhenti di kalangan supporter biasa. Media-media dari Cina yang meliput laga ini bahkan sampai membuat breaking news khusus hanya untuk mengulas Stadion Gelora Bung Karno. Beberapa wartawan Cina menyebutkan bahwa ini adalah momen penting dalam persepak bolaan Asia Tenggara karena Indonesia secara tidak langsung membungkam persepsi lama bahwa negara Asia Tenggara tertinggal dalam hal infrastruktur olahraga. Salah satu headline dari media Tiongkok, Sina Sports, bahkan menulis Indonesia's GBK Stadium rivals European giants, a wake-up call for Chinese football in Stadion GBK Indonesia, menyamai klub-klub raksasa Eropa, panggilan infrastruktur sepak bola kok. Dalam laporan itu mereka menyebutkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki tim nasional muda yang sedang naik daun, tetapi juga telah lama siap menjadi tuan rumah ajang internasional. Bahkan disebutkan bahwa GBK jauh lebih megah dari beberapa stadion milik klub-klub Liga Super Cina saat ini. Stadion bersejarah yang kini jadi sorotan Asia. Stadion utama Gelora Bung Karno bukanlah stadion sembarangan. Diresmikan pada awal tahun 1950-an untuk menyambut Asian Games, stadion ini telah menjadi saksi sejarah puluhan ajang olahraga, konser dunia, hingga pesta politik internasional. Namun setelah renovasi besar-besaran yang dilakukan jelang Asian Games beberapa tahun lalu, GBK menjelma menjadi stadion bertaraf FIFA dan AFC, lengkap dengan teknologi pencahayaan modern, sistem drainase pintar, dan layar LED raksasa yang tak kalah dari stadion-stadion elit di Eropa. Ketika supporter Cina memasuki tribun, banyak yang langsung membandingkan suasana dan kenyamanan stadion ini dengan stadion milik klub Eropa. Kursi-kursi penonton yang tersusun rapi, atap stadion yang menjulang elegan, hingga layar besar yang menampilkan cuplikan gol dan statistik secara real-time, semuanya membuat para pendukung tim tamu terdiam dalam kekaguman. Jujur, saya pikir stadion ini akan kecil dan panas, ujar Lu Wei, seorang supporter asal Shanghai. Tapi ternyata begitu masuk, saya seperti berada di stadion Eropa. Bahkan pencahayaan saat malam di sini luar biasa. Saya baru sadar Indonesia bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga kuat dalam hal fasilitas. Publik jadi tertarik kunjungi Indonesia. Kekaguman itu meluas ke media sosial.
Di platform Weibo, nama Gelora Bung Karno menjadi trending selama 2 hari penuh. Banyak pengguna yang mengaku baru tahu bahwa Indonesia memiliki stadion sebesar dan semodern itu. Beberapa bahkan mengatakan ingin datang ke Indonesia, bukan untuk wisata alam, tetapi untuk menonton langsung laga timnas Indonesia. Komentar-komentar seperti, "Saya pikir Indonesia hanya punya pantai dan Bali. Ternyata stadionnya keren sekali." Atau, "Kapan tim Cina bisa main lagi di GBK? Saya ingin datang langsung." Mewarnai ribuan unggahan yang beredar di jagat maya Cina. Bahkan salah satu influencer olahraga asal Shenzhen dengan jutaan pengikut menyebut GBK sebagai permata tersembunyi Asia Tenggara. Kesimpulan, Indonesia kini diperhitungkan bukan hanya karena talenta, tapi infrastruktur. Selama ini banyak negara menganggap Indonesia sebagai negara dengan talenta besar, tapi infrastruktur seadanya. Namun hari ini, anggapan itu hancur. Dengan megahnya GBK, Indonesia mengirimkan pesan jelas. Mereka bukan hanya siap bertarung, tapi siap menjadi pusat kekuatan sepak bola Asia. Kedatangan supporter dan media Cina serta kekaguman mereka terhadap GBK adalah validasi internasional bahwa Indonesia kini berada di level berbeda. Indonesia tidak lagi sekadar tuan rumah, melainkan simbol baru kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Dan bagi ribuan supporter Cina yang untuk pertama kalinya melangkah di bawah cahaya megah Stadion Gelora Bung Karno, satu kalimat yang mereka ulang berkali-kali adalah, "Kami kira kalian tidak punya stadion kelas dunia, tapi kini kami tahu kami salah besar."